Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bunda-bunda, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat, ceria, dan selalu semangat ya bunda. Nah, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi kami yang berjudul Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan atau KTSP Pendidikan Anak Usia Dini. Ada 3 bahasan. Yang pertama, hakikat KTSP, yang kedua, prinsip, prosedur, dan mekanisme penyusunan KTSP, dan yang ketiga, penyusunan KTSP PAUD. Materi ini merupakan subtema dari mata kuliah Inovasi Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini dengan dosen pengampu Ibu Eva Eriani SPD NPD. Nah, langsung saja yuk simak penjelasan berikut ini. Bunda, sebelum itu kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih itu kurikulum? Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum sangat penting bagi satuan pendidikan. Kurikulum juga dikenal sebagai jantungnya pendidikan. Artinya, setiap satuan pendidikan harus memiliki kurikulum agar pendidik dan seluruh komponen dalam satuan pendidikan dapat melakukan tugasnya dengan baik. Nah, salah satu kurikulum yang ada di Indonesia yaitu kurikulum tingkat satuan pendidikan. Kurikulum tingkat satuan pendidikan adalah kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan dengan memperhatikan dan berdasarkan standar kompetensi serta kompetensi dasar yang dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan atau BNSP. Artinya, kurikulum ini direncanakan dan dilaksanakan oleh masing-masing dari satuan pendidikan dengan memperhatikan karakteristik dari satuan pendidikan itu sendiri, seperti potensi lingkungan atau daerah, peserta didik, pendidik, sarana dan prasarana, dan biaya untuk mencapai tujuan dari pendidikan nasional. Nah, bagaimana dengan KTSP PAUD? KTSP PAUD adalah kurikulum operasional yang dikembangkan dan dilaksanakan sesuai dengan karakteristik dari satuan PAUD. Materi selanjutnya, prinsip penyusunan KTSP. Ada 10 prinsip yang harus kita ketahui. Akan saya jelaskan satu persatu. Berpusat pada anak dengan mempertimbangkan potensi, bakat, minat, perkembangan dan kebutuhan anak, termasuk anak berkebutuhan khusus. Nah, kurikulum menempatkan anak sebagai pusat tujuan. Kemudian kurikulum yang disusun memenuhi kebutuhan pertumbuhan dan perkembangan anak. Dan kurikulum juga bersifat inklusif dengan mengakomodir kebutuhan dan perbedaan anak, baik dari segi jenis kelamin, sosial, budaya, agama, fisik maupun psikis dari anak. Yang kedua, kontekstual. Nah, kurikulum disusun dengan mempertimbangkan karakter daerah, kondisi satuan PAUD, dan juga kebutuhan anak. Yang ketiga, mencakup semua dimensi kompetensi dan program pengembangan. Nah, kurikulum PAUD ini untuk mengembangkan kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang mencakup semua program pengembangan nilai agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, dan juga seni. Yang keempat, pembentukan kepribadian. Kurikulum dirancang untuk membangun sikap spiritual dan sosial. Nah, sikap spiritual dan sosial anak yang dimaksud adalah perilaku yang mencerminkan sikap beragama, hidup sehat, rasa ingin tahu, bersikap kreatif, percaya diri, sabar, mandiri, peduli, menghargai, mampu berinteraksi dengan sesama teman atau orang lain, dan juga bertanggung jawab. Yang kelima, sesuai tahapan perkembangan. Kurikulum disusun dengan memperhatikan kesinambungan secara vertikal, yaitu antara tujuan pendidikan nasional, tujuan lembaga, tujuan pembelajaran, metode pembelajaran, dan kesinambungan horizontal, yaitu antara tahap perkembangan
perkembangan anak usia lahir sampai 2 tahun, usia 2-4 tahun, dan usia 4-6 tahun merupakan rangkaian yang saling berkesinambungan. Yang keenam, sesuai dengan cara belajar. Kurikulum mengakomodasi pelaksanaan pembelajaran yang memungkinkan anak membentuk pengalaman belajar dengan cara belajar anak. Anak belajar mulai dari dirinya, kemudian keluar dirinya, dari konkret ke abstrak, dari sederhana ke kompleks, dari mudah ke yang sulit. Yang ketujuh, holistik integratif. Kurikulum mengembangkan semua aspek perkembangan secara seimbang melalui layanan pendidikan, kesehatan, gizi, pengasuhan, kesejahteraan, ataupun layanan perlindungan anak. Untuk melaksanakan layanan holistik integratif tersebut, Satuan PAUD harus bekerja sama antara lain dengan Puskesmas, Posyandu, Bina Keluarga Balita atau BKB, dan Komisi Pelayanan dan Perlindungan Anak Indonesia. Kedelapan, belajar melalui bermain. Bermain merupakan proses membangun pengalaman yang bersifat aktif. Anak terlibat langsung dalam kegiatan bermain yang menyenangkan. Selama bermain, anak menggunakan ide-ide baru mereka, belajar mengambil keputusan, dan memecahkan masalah sederhana. Kesembilan, membangun pengalaman belajar. Penyusunan kurikulum memberikan pengalaman belajar anak tentang berbagai konsep keilmuan, teknologi, dan seni secara dinamis melalui kegiatan pembelajaran yang menyenangkan, sesuai dengan tahapan perkembangan anak, nilai moral, karakter yang ingin dibangun, dan budaya Indonesia. Dan yang terakhir, konteks sosial budaya. Nah, kurikulum mempertimbangkan lingkungan fisik dan budaya ke dalam proses pembelajaran untuk membangun kesesuaian antara pengalaman yang sudah dimiliki anak dengan pengalaman baru untuk membentuk konsep baru tentang lingkungan dan norma-norma komunitas di dalamnya. Nah, lingkungan sosial dan budaya berperan tidak sebagai objek dalam kurikulum, melainkan sebagai sumber pembelajaran bagi anak usia dini. Nah, pengenalan sosial budaya sejak dini ini bertujuan memupuk rasa nasionalis dan cinta budaya. Materi selanjutnya, prosedur dan mekanisme penyusunan KTSP. Nah, ada 4 alur dalam penyusunan KTSP. Yang pertama, analisis konteks. Nah, kegiatan dari analisis konteks ini adalah menelaah peraturan perundang-undangan dan sumber rujukan. Hasil dari kegiatan tersebut adalah memahami perundang-undangan sebagai dasar pengembangan kurikulum, visi, misi, tujuan lembaga, dan strategi yang akan diterapkan. Yang kedua, penyusunan. Kegiatannya yaitu menyusun kurikulum oleh tim pengembang yang terdiri dari kepala satuan PAUD, pendidik PAUD, komite sekolah, dan warga sekolah lainnya. Hasil yang dicapai adalah dokumen KTSP. Alur yang ketiga, pengesahan, yaitu mengajukan dokumen KTSP untuk disahkan oleh pejabat dinas pendidikan, kabupaten atau kota atau kecamatan yang ditunjuk. Alur yang terakhir, pelaksanaan, yaitu menerapkan dokumen yang telah disahkan oleh pendidik dan tenaga kependidikan di satuan PAUD yang bersangkutan untuk diterapkan bersama dan sebagai tanggung jawab bersama. Materi selanjutnya, penyusunan KTSP PAUD. Komponen yang termuat dalam KTSP mencakup 2 dokumen, yaitu dokumen 1 dan dokumen 2. Dokumen 1 KTSP adalah dokumen yang bersifat umum, berisi berbagai informasi yang berhubungan dengan karakteristik satuan PAUD. Dokumen 2 KTSP disebut juga dokumen program. Nah, dokumen ini merupakan dokumen yang berisi perencanaan yang akan dilaksanakan oleh pendidik selama 1 tahun ke depan. Nah, isi dari dokumen 1, yang pertama visi. Nah, visi itu merupakan cita-cita jangka panjang yang ingin diwujudkan atau diraih oleh satuan PAUD. Yang kedua, misi. Misi adalah upaya yang harus dilaksanakan
sebagai penjabaran dari visi yang telah dirumuskan sebelumnya. Yang ketiga, tujuan satuan pendidikan. Nah, tujuan ini dirumuskan untuk pencapaian misi jangka waktu pendek atau dikaitkan dengan lulusan yang diharapkan. Selanjutnya, program pengembangan. Nah, program pengembangan PAUD itu ada agama, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, dan seni. Selanjutnya, penetapan indikator pencapaian perkembangan. Nah, indikator pencapaian perkembangan anak adalah penanda perkembangan yang spesifik dan terukur untuk memantau atau menilai perkembangan anak pada usia tertentu. Misalnya pada usia 5 tahun. Nah, apa-apa saja perkembangan yang harus dicapai oleh anak? Itulah tujuan dari penetapan indikator ini. Selanjutnya, muatan pembelajaran. Nah, muatan pembelajaran ini berisi konsep-konsep yang akan dikenalkan pada anak untuk mencapai pemenuhan kompetensi yang diharapkan. Nah, biasanya muatan pembelajaran ini disesuaikan dengan visi dan misi dari tujuan PAUD. Selanjutnya, pengaturan beban belajar. Nah, pada poin ini adalah pengaturan atau alokasi waktu anak belajar atau berapa lama anak belajar. Nah, untuk ketentuannya, satuan PAUD yang menyelenggarakan layanan kelompok usia 4-6 tahun sekurang-kurangnya menyelenggarakan kegiatan pembelajaran selama 540 menit atau 9 jam dalam seminggu, dan ditambah dengan kegiatan pengasuhan terprogram oleh orang tua di rumah selama 360 menit dalam seminggu. Selanjutnya, kalender pendidikan. Nah, kalender pendidikan adalah pengaturan waktu kegiatan pembelajaran selama 1 tahun ajaran yang mencakup permulaan tahun pelajaran, waktu belajar efektif, minggu efektif belajar, dan hari libur yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan. Dan dokumen 1 juga dapat dilengkapi dengan profil lembaga, SOP, tata tertib, dan hal-hal lain yang dianggap perlu. Nah, untuk dokumen 2. Nah, dokumen 2 ini berisi yang pertama, program semester atau prosem. Nah, dokumen prosem ini merupakan perencanaan yang berisi daftar tema satu semester, termasuk alokasi waktu setiap tema dengan menyesuaikan hari efektif kalender pendidikan. Tujuan prosem ini adalah membagi habis seluruh kompetensi dasar pada tema-tema yang sesuai sehingga tidak ada kompetensi yang terlewat. Oleh sebab itu, prosem ini sangat penting ya Bunda. Selanjutnya, ada rencana pelaksanaan pembelajaran mingguan atau RPPM. Nah, dokumen RPPM ini berisi perencanaan kegiatan yang disusun untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran selama 1 minggu. Selanjutnya, ada rencana pelaksanaan pembelajaran harian atau RPPH. Nah, RPPH ini adalah unit dari perencanaan yang akan memandu kegiatan dalam 1 hari. RPPH ini disusun berdasarkan dari RPP mingguan. Selanjutnya ada penilaian perkembangan anak. Nah, penilaian ini mencakup seluruh lingkup perkembangan yang terkait dengan kompetensi dasar, yakni kompetensi spiritual, sosial, pengetahuan, dan juga keterampilan. Nah, dokumen ini dapat membantu guru untuk memantau kemajuan belajar, hasil belajar, dan melakukan perbaikan hasil kegiatan belajar anak. Demikianlah penjelasan dari kami. Mohon maaf apabila ada terdapat kalimat yang tidak jelas, dan semoga penjelasan kami dapat dan mudah dimahami oleh para bunda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.